Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Ifarzah selaku dosen pembimbing PLP 1 MTS Madani Alauddin kelompok kami, dan Bapak Amiruddin Mansur selaku guru pamong dari kelompok kami. Puji syukur kita panjatkan tinggi hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dalam keadaan sehat. Di sini kami akan melaksanakan presentasi hasil praktik pengenalan lapangan persekolahan PLP 1 yang telah kami laksanakan di MTS Madani Alauddin Pau selama 2 pekan ini. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 8 orang, yakni saya sendiri atas nama Zulkarnain dan 7 orang teman saya, yaitu Alia Nur Fuada Syam, Nadia Pega, Estika, Alia Dara Pratiwi, Ayu Lestari, Indriati, dan Emi Lufian. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil observasi kami terkait kultur sekolah dan kebiasaan positif yang ada di MTS Madani Alauddin Pau, di mana PLP 1 ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam memahami dan mengenali kultur sekolah, manajemen sekolah, struktur organisasi, kegiatan rutin dan kebiasaan positif di sekolah. Kami melakukan observasi ini secara langsung, mengisi lembar pengamatan dan mendiskusikan hasilnya untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi sekolah. Nah, di lampiran 2 ini, lembar pengamatan kultur sekolah, observasi ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 di MTS di Madani Alauddin Pau. Hasil pengamatan terhadap berbagai aspek kultur sekolah ialah berupa kebiasaan positif di sekolah, yaitu kegiatan 3S, senyum, sapa, salam. Selanjutnya, kegiatan positif lainnya yaitu berupa berdoa sebelum pembelajaran, itu dilakukan secara rutin dan dipimpin oleh ketua kelasnya. Nah, kedisiplinan siswa cukup baik, tetapi kami pernah lihat ada juga beberapa siswa yang kurang mematuhi aturan tersebut. Dan kebiasaan positif lainnya yaitu pengkondisian awal belajar, seperti membersihkan kelas sebelum pembelajaran, itu berjalan efektif. Ya, kemudian selanjutnya ialah upacara bendera. Upacara bendera dilaksanakan secara rutin dan berlangsung secara tertib. Nah, Poin yang kedua ialah kebersihan dan kerapian sekolah. Seragam sekolah digunakan sesuai aturan. Selanjutnya, kebersihan lingkungan sekolah dijaga dengan baik melalui jadwal piket kelas. Yang selanjutnya, suasana kelas. Suasana kelas ini cukup kondusif meskipun terkadang masih ada siswa yang berbicara pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, tapi ini cukup kondusif. Yang ketiga ialah kedisiplinan guru dan siswa. Guru disiplin dalam mengajar, tetapi terkadang ada guru juga yang sesekali terlambat masuk kelas dalam beberapa menit. Dulu pernah kami dapatkan, yaitu sekitar 20 menit terlambatnya. Nah, kedisiplinan siswa cukup disiplin, tetapi beberapa masih kurang tertib dalam hal kehadiran dan tugas belajar. Beberapa siswa tidak mengumpulkan tugasnya, dan ada beberapa siswa yang mengalami sakit, izin, atau alpah dalam hal kehadiran. Nah, untuk yang keempat yaitu fasilitas dan kenyamanan di sekolah, di mana kapasitas ruang guru itu cukup memadai. Ruang kelas terasa sempit karena jumlah siswa yang cukup banyak. Dan selanjutnya, suasana sekolah yang menyenangkan. Nah, suasana sekolah yang menyenangkan ini dimaksud adalah lingkungan yang bersih dan warga sekolah yang ramah. Nah, dari hasil observasi pada lampiran kedua, kami menyimpulkan bahwa MTS Madani Alauddin yang memiliki kultur sekolah yang baik dengan kebiasaan positif yang diterapkan secara konsisten. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diperbaiki.
seperti meningkatkan kedisiplinan siswa dalam berinteraksi dengan guru, dan penguatan pengawasan kelas agar suasana tetap kondusif, penyediaan ruang kelas yang lebih luas agar siswa lebih nyaman dalam belajar. Mungkin cukup itu saja dari lampiran kedua, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan tentang lampiran 3, yaitu mengenai lembar pengamatan manajemen sekolah atau madrasah. Nah, lembar pengamatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2025 di MTS Madani Alauddin Papao. Nah, yang dibahas pertama pada lampiran ini yaitu administrasi kepala sekolah. Poin pertamanya yaitu kalender pendidikan. Nah, hasil dari observasi kami yaitu masing-masing guru memiliki kalender pendidikan. Dalam kalender pendidikan ini memiliki keterangan tentang hari-hari besar sekolah, kegiatan sekolah, dan libur sekolah. Yang kedua yaitu jadwal pembelajaran. Nah, masing-masing guru memiliki pegangan jadwal pembelajaran yang dikeluarkan per semester, disesuaikan dengan jadwal pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu daftar pembagian tugas mengajar. Nah, daftar pembagian tugas ini terlaksana dengan baik sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang keempat yaitu program tahunan, di mana guru melaksanakan program tahunan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yang telah dievaluasi dari tahun sebelumnya yaitu 2024, kemudian hasil evaluasi tersebut diterapkan pada tahun 2025, sehingga nama guru diketahui dengan jelas. Yang kelima yaitu rekap supervisi kelas atau MAPEL. Pada tahun 2021, rekap supervisi ini masih memakai rekap nilai lama yang berupa nama-nama guru yang diketahui dengan jelas. Sedangkan pada tahun 2022 sampai sekarang itu telah menggunakan rekap supervisi yang berbentuk deskripsi yang telah dikembangkan, di mana yang terlihat hanya presentasinya saja. Dan yang dibahas kedua pada lampiran ini yaitu administrasi surat menyurat. Poin pertamanya yaitu agenda surat keluar atau masuk yang teratur. Setiap surat keluar atau masuk ditulis secara teratur dan diarsipkan dalam bentuk bundel agar dapat menjadi pertanggungjawaban. Yang kedua yaitu file untuk arsip dipisah-pisah dalam kelompok hal. Setiap file untuk arsip dipisah-pisah dan memiliki tempat khusus. Misalnya, file itu dikelompokkan berdasarkan dengan jenisnya. Yang ketiga itu daftar hadir. Nah, daftar hadir ini lengkap dan diarsip dalam bentuk bundel setiap selesai tahun ajaran. Yang keempat yaitu notulen rapat. Terdapat notulen rapat dan semua hasil rapat itu diarsipkan. Yang kelima yaitu tempat khusus atau semua berkas dimasukkan dalam map dan disimpan dalam lemari. Nah, setiap berkas dimasukkan ke dalam map ataupun dibentuk bundel sesuai dengan kelompoknya, serta terdapat tempat khusus untuk menyimpan berkas yang disusun dengan rapi. Yang keenam yaitu data statistik pegawai. Kinerja guru BAPEL ditinjau tiap tahun dan diarsipkan. Nah, yang selanjutnya yang dibahas pada lampiran ini yaitu administrasi kesiswaan. Poin pertama yaitu buku induk peserta didik diisi lengkap. Nah, hasil dari observasi kami yaitu data induk peserta didik diisi lengkap dan dikumpul dalam bentuk buku. Kemudian dibeda-bedakan setiap tahunnya. Yang kedua yaitu daftar hadir, di mana daftar hadir peserta didik direkap setiap hari pada bagian kesiswaan dan dijilid setiap selesai tahun ajaran dan akan diberikan setiap kelas. Yang ketiga yaitu buku mutasi peserta didik yang diisi dengan benar. Nah, daftar mutasi peserta didik keluar dan masuk ditulis dan dikumpul dalam bentuk bundel yang berbeda. Yang keempat yaitu tata tertib peserta didik yang tersedia. Tata tertib peserta didik sebagai acuan selama menjadi peserta didik di MTS Madani Alauddin. Nah, tata tertib ini dipajang di dinding sekolah, depan ruang BK, dan di dalam ruang BK. Yang kelima yaitu daftar nama-nama peserta didik semua kelas lengkap. Nah, daftar nama-nama peserta didik lengkap dan dikelompokkan sesuai dengan kelasnya. Yang keenam yaitu daftar nama-nama penerima beasiswa. Daftar nama-nama peserta didik penerima beasiswa, baik beasiswa internal maupun eksternal atau beasiswa PIP, yaitu peserta didik yang memiliki prestasi belajar.
Daftar nama-nama peserta didik penerima beasiswa diarsip oleh Kepala Tata Usaha MTS Madani Alauddin Paupau. Yang terakhir yaitu daftar nama-nama peserta didik yang ikut kegiatan ekskul, pramuka, PMR, Hispala, karate, dan lain-lain. Daftar nama-nama peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler itu dipegang oleh masing-masing pembina ekstrakurikuler itu sendiri. Terima kasih, itulah penjelasan saya dari lampiran 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estika dengan NIM 20700123018. Saya akan melanjutkan pemaparan hasil laporan observasi di MTS Madani. Selanjutnya yaitu administrasi pembelajaran sesuai kurikulum. Yang pertama itu ada program tahunan atau PROTA. Keterlaksanaannya itu baik. PROTA di MTS Madani itu disusun dalam satu kesatuan yang terperinci terkait program pembelajaran dalam 1 tahun atau 2 semester. Kemudian yang kedua yaitu program semester di MTS Madani. Keterlaksanaannya itu baik. Program semesternya itu disusun dalam satu kesatuan yang terperinci terkait program pembelajaran dalam 1 semester. Selanjutnya itu alur tujuan pembelajaran atau ATP. Keterlaksanaannya itu baik karena dipegang dan disusun oleh guru sesuai dengan kurikulum yang berlaku setiap semester. Modul ajar yang disediakan, keterlaksanaannya itu baik dan disusun oleh guru yang menjadi salah satu perangkat ajar dan dipakai setiap tahun sesuai kurikulum yang berlaku. Kemudian modul P5, keterlaksanaannya itu baik. Modul P5 ini tersedia dan terlaksana dengan adanya kegiatan kunjungan yang menekankan pembelajaran serta penguatan pada nilai-nilai Pancasila. Tetapi tidak semua guru mempunyai modul P5 atau akan dibagi di semester 1 dan 2 yang dilaporkan secara lisan. Selanjutnya KKTP. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP yang ada di MTS Madani ini baik dan disusun oleh guru lengkap dengan serangkaian kriteria atau indikator yang menunjukkan sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi pada tujuan pembelajaran. Asesmen awal, keterlaksanaannya itu baik, terdapat lampiran asesmen sikap berupa penilaian diri dan penilaian antar teman, juga lampiran asesmen keterampilan berupa lembar penilaian kinerja seperti melisankan anak hafalan perkalian. Kemudian ada penilaian formatif, keterlaksanaannya itu baik, terdapat penilaian formatif berupa lembar kerja peserta didik atau yang biasa disebut dengan LKS untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dari pembelajaran tersebut. Terdapat juga penilaian sumatif, keterlaksanaannya itu baik, terdapat penilaian sumatif berupa ujian akhir semester atau biasa yang disebut dengan UAS untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Ada program tidak lanjut atau pengayaan atau yang disebut dengan remedial. Pelaksanaannya itu baik, terdapat daftar-daftar soal pengayaan atau remedial bagi peserta didik yang tidak mencapai nilai KKN dari suatu mata pelajaran. Yang terakhir itu ada rapor. Keterlaksanaannya itu baik, terdapat laporan nilai peserta didik pada semua mata pelajaran yang telah direkap oleh wali kelas selama per semester. Selanjutnya saya akan memaparkan lagi administrasi perpustakaan yang ada di MTS Madani. Yang pertama itu ruang atau gedung perpustakaan memadai. Keterlaksanaannya itu baik, ruang atau gedung perpustakaan memadai untuk peserta didik MTS Madani Alauddin dan terasa nyaman karena dilengkapi fasilitas AC sehingga pengunjung tidak merasa sesak. Kemudian yang kedua yaitu tenaga khusus perpustakaan. Tenaga khusus perpustakaan hanya terdapat 1 orang pustakawan. Selanjutnya tata tertib perpustakaan. Tata tertib perpustakaan itu terpampang di salah satu dinding perpustakaan, tetapi terpajang dengan kurang baik sehingga pengunjung agak sulit untuk membacanya. Selanjutnya, apakah terdapat kartu peminjaman? Di perpustakaan MTS Madani itu terdapat kartu
peminjaman dan keterlaksanaannya itu baik. Pustakawan menyediakan kartu peminjaman atau kartu anggota bagi peserta didik peminjam, lengkap dengan nama, kelas, tanggal, dan buku. Daftar peminjam, keterlaksanaannya itu baik. Terdapat buku khusus daftar peminjam yang ditulis jika ada peserta didik yang meminjam. Terdapat juga daftar pengunjung dan keterlaksanaannya itu baik. Terdapat buku pengunjung yang wajib diisi oleh peserta didik jika berkunjung ke perpustakaan. Penempatan buku sesuai klasifikasi. Terlaksananya itu baik. Buku-buku tampak disusun berdasarkan klasifikasinya sehingga tidak mempersulit ketika dicari karena ada keterangan di setiap rak-rak buku tersebut. Meja baca dan kursi memadai. Di perpustakaan MTS Madani itu hanya terdapat meja dan kurangnya fasilitas kursi, sehingga pengunjung duduk di lantai dengan beralaskan karpet. Selanjutnya itu lemari dan rak buku. Kurang karena semua buku disusun di dalam lemari dan rak. Namun ada beberapa buku yang susunannya tidak rapi dan acak-acakan. Dan yang terakhir yaitu koleksi buku sesuai dengan kebutuhan peserta didik kelas atau mata pelajaran. Nah, di MTS Madani ini koleksi buku di perpustakaannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik MTS Madani Alauddin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Novian dari kelompok 2. Jadi, di sini saya akan menjelaskan lampiran 4, yang dimana lembaran pengamatan struktur organisasi sekolah atau madrasah. Petunjuknya yang pertama, lembaran ini untuk mencatat hasil kerja kelompok setelah melaksanakan PLP 1 pada topik struktur organisasi sekolah atau madrasah. Yang kedua, lembaran ini untuk mendeskripsikan struktur organisasi sekolah madrasah di sekolah tempat PLP. Terus yang ketiga, beri tanda checklist pada kolom di bawah ya atau tidak, jika ya termasuk baik atau kurang. Terus yang keempat, masing-masing kegiatan yang ada dapat ditambah keterangan untuk mendeskripsikan lebih baik. Dan untuk tanggal pengamatannya itu tanggal 14 Februari 2025. Nama sekolah atau madrasahnya itu MTS Alauddin Madani. Dan di sini untuk struktur organisasi dan tata kerjanya itu yang pertama, adakah bagian struktur organisasi sekolah? Di sini ada, dan terdapat bagian organisasi sekolah yang secara menjabarkan komponen-komponen dan ditempatkan di ruang kepala madrasah. Kedua, adakah deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi? Di sini ada, dan deskripsi tugas yang terdokumentasi untuk setiap komponen yang tercantum pada bagian organisasi, dan kita juga bisa dapat di Wakamat Kurikulum. Uraian atau skripsi struktur organisasi sekolah atau madrasah, yang dimana Kepala Madrasah MTS Madani Alauddin adalah Abdul Rajab SAG MTHI, yang didampingi oleh tim pengembangan dan komite, Andi Fadil Fauzan SPD sebagai Kepala Tata Usaha, dan Rudianto SPDI MPDI sebagai Bendahara Umum, Siti Rugaya SPD sebagai Bendahara BOS, Herna SAG sebagai Wakamat Kurikulum yang mengkoordinir pembina KSM dan tenaga pendidik, Amiruddin Mansur SPD sebagai Wakamat Sarana dan Prasarana pembina Paskibra sekaligus koordinator Olimpiade, yang mengkoordinir pustakawan yaitu Siti Hasma SPDI SPD, Ahmad H. SPDI MPDI sebagai Wakamat Kesiswaan, Kepala Lab Komputer sekaligus Wali Kelas 7C, Nuraini Kusuma Wardani SSI sebagai Kepala Lab Sains, M. Taufik SIKOM sebagai Publik dan Dokumentasi, Dr. Bese sebagai Wakamat Peserta Didik yang mengkoordinir, Nulaila SOS sebagai Bimbingan Konseling dan Wali Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan NIM 20700123027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lampiran 5, yaitu lembar pengamatan kegiatan seremonial atau formal di sekolah atau madrasah.
Kami mengamati itu pada tanggal 11 Februari sampai 20 Februari 2025 di Madrasah MTS Madani Alauddin. Adapun jenis kegiatan yang telah kami amati, yang pertama adalah acara formal yaitu upacara bendera, yang kedua acara seremonial yaitu sholat duha dan zuhur secara berjamaah, yang kedua sholat Jumat, muhadarah dan juga tadarusan, yang ketiga senam pagi dan P5RA. Nah, di acara formal itu sendiri yaitu upacara bendera. Upacara bendera ini diikuti oleh siswa-siswi MTS Madani Alauddin. Kemudian acara seremonial. Nah, acara seremonial ini kan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sholat duha dan zuhur secara berjamaah. Sholat duha ini dilaksanakan pada jam 7 pagi oleh siswa-siswi MTS Madani Alauddin. Nah, untuk sholat duha ini, jika siswa ataupun siswi terlambat akan dikenakan sanksi, yaitu membersihkan area madrasah. Untuk siswi yang berhalangan sedang tidak bisa melaksanakan sholat, maka dikenakan juga sanksi, yaitu membersihkan area sekolah. Untuk sholat zuhur ini sama seperti sholat duha, jika ada yang terlambat maka dikenakan sanksi juga. Tapi tetap harus mengikuti sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian ada sanksi yang akan diterima. Untuk sholat Jumat itu sendiri, yang kedua ada sholat Jumat. Nah, sholat Jumat ini sebelum sholat Jumat dilaksanakan, siswanya itu harus melaksanakan tadarusan terlebih dahulu. Jadi tadarus dulu, kemudian setelahnya sholat Jumat. Untuk muhadarahnya sendiri, di kegiatannya ini dilaksanakan oleh siswi saja karena siswanya itu sholat Jumat dan juga tadarusan. Jadi ketika sholat Jumat, ketika tadarusan, siswinya juga melaksanakan muhadarah. Jadi muhadarah ini kegiatannya yang pertama mengaji, yang kedua pidato 2 bahasa yaitu bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Nah, yang ketiga adalah senam pagi dan juga P5RA. Senam pagi ini dilaksanakan setiap hari Sabtu dan diikuti oleh siswi saja. Untuk siswanya sendiri akan melaksanakan sholat duha pada hari Sabtu. Nah, untuk P5RA-nya ini hanya dilakukan oleh siswa kelas 7, siswa-siswi kelas 7 dan juga kelas 8. Karena P5RA ini adalah termasuk kurikulum merdeka, sedangkan kelas 9 itu masih menggunakan kurikulum K13. Selanjutnya di P5RA ini ada satu tema, yaitu tema kewirausahaan. Nah, dibagi menjadi 2 subtema, untuk kelas 7 dan juga untuk kelas 8. Kelas 7 sendiri yaitu kerajinan tangan, kelas 8 yaitu pupuk organik. Nah, ini juga terbagi ada pupuk organik cair dan juga pupuk organik kompas. Yang kedua ada tujuan dan manfaat yang diperoleh dari upacara bendera. Tujuan dan manfaat yang tentu saja yaitu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme peserta didik, membiasakan sikap tertib dan disiplin, menumbuhkan jiwa kepemimpinan, serta membiasakan kekompakan dan kerjasama. Untuk sholat duha dan zuhud secara berjamaah, tujuan dan manfaatnya itu melatih peserta didik lebih teratur dan terarah, serta mendisiplinkan diri dalam menjalankan ibadah. Yang ketiga, sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ini untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjalin kebersamaan dalam ibadah serta mendapatkan ilmu dari khutbah sehingga membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab, mempererat ukhuwah Islamiyah dan menjauhkan dari perbuatan negatif serta meningkatkan konsentrasi dan motivasi belajar. Untuk muhadarah sendiri, adapun tujuan dan manfaatnya itu untuk melatih mental siswa, membiasakan siswi berpidato dan tampil berbicara di depan umum. Untuk tadarusan, untuk membentuk karakter peserta didik yang religius, disiplin, dan juga tanggung jawab. Sedangkan senam pagi, adapun tujuan dan manfaatnya itu untuk meningkatkan kebugaran kita, kedisiplinan, konsentrasi, serta rasa kebersamaan. Untuk manfaatnya menjaga kesehatan, meningkatkan koordinasi tubuh, mengurangi stres, serta membantu siswa-siswi lebih fokus dalam belajar. Nah, dengan rutin dilaksanakan senam pagi ini, siswi dapat lebih sehat, semangat, dan juga siap menghadapi aktivitas sekolah. Untuk kegiatan P5RA ini tujuannya
untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini seperti gotong royong, kemandirian, kepedulian, serta keimanan dan ketakwaan, sehingga dapat membentuk karakter siswa yang toleran, disiplin, dan kreatif. Untuk meningkatkan tanggung jawab, penguatan jiwa sosial, pola pikir kritis, serta nilai kebinekaan, sehingga anak tumbuh menjadi generasi berakhlak mulia, cinta tanah air, dan juga adaptif. Adapun kendala-kendala yaitu terkadang kegiatan-kegiatan ini tidak terlaksana dengan maksimal. Contohnya seperti pada saat kami mengobservasi kegiatan muhadarah, sebagian siswi itu tidak berada di dalam ruangan pada saat kegiatan berlangsung. Hal ini disebabkan oleh ukuran ruangan yang terlalu kecil untuk menampung semua siswi tingkat MTS. Nah, untuk solusi perbaikannya, solusi yang dapat kami berikan yaitu tetap menanamkan nilai-nilai moral, nasionalisme, dan sosial kepada peserta didik. Untuk kegiatan yang tidak dapat terlaksana dengan baik seperti kegiatan muhadarah ini, ada baiknya sekolah menyediakan ruangan yang lebih luas atau mengatur jadwal secara bergantian agar semua siswi dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Dara Pratiwi dari kelompok 2 dengan NIM 20700123024 dari Pendidikan Matematika B. Di sini saya akan menjawab lampiran 6A yang dimana lembar kerja pengamatan terhadap karakteristik peserta didik. Adapun petunjuknya, yang pertama itu bacalah pertanyaan yang ada di kolom dengan teliti. Yang kedua itu isilah kolom yang sesuai dengan hasil pengamatan yang kamu lakukan. Jadi kami mengamati pada sekolah itu MTS Madani Alauddin Papawong, mata pelajaran matematika kelas semester 2 pada tahun pelajaran 2025 sampai dengan 2026. Jadi yang pertama itu pada aspek agama. Yang kami analisis dari banyaknya siswa-siswa yang kami teliti karakteristiknya, pada sholat 5 waktu itu kebanyakan siswa sering melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua itu sholat tepat waktu. Dari banyaknya siswa yang kami analisis, mereka itu juga sering melakukan sholat 5 waktu, sholat tepat waktu. Yang ketiga itu terbiasa mengucapkan syukur pada Allah. Pada hal ini siswa pada MTS Madani Alauddin itu mereka selalu menerapkan mengucapkan syukur pada Allah. Yang keempat itu percaya amal baik dan buruk. Mereka itu juga selalu menerapkan amal baik dan amal buruk itu. Yang kelima itu tawasu moderat, tawazu seimbang, dan tasamu. Mereka itu dari banyak yang kami analisis, mereka itu jarang melaksanakan pertanyaan tersebut. Yang keenam itu memiliki tutur kata yang sopan. Dari banyak yang kami analisis, kebanyakan mereka itu selalu melaksanakan pertanyaan tersebut. Yang ketujuh itu menghargai yang tua atau mapatabe. Dari yang kami analisis, kebanyakan siswa itu selalu menerapkan pertanyaan tersebut, yang dimana mereka itu lebih menghargai orang tua atau mapatabe. Yang kedua itu aspek moral. Yang pertama menyayangi yang muda. Mereka itu menerapkan pertanyaan tersebut pada aspek mereka itu selalu, dari banyak yang kami analisis, mereka itu selalu menyayangi yang muda. Yang kedua itu meminta maaf jika mereka bersalah. Dari yang kami analisis itu kebanyakan siswa itu sering melaksanakan pertanyaan tersebut. Yang ketiga itu ramah pada setiap orang. Mereka selalu menerapkan. Yang keempat itu memiliki ide kreatif dan kritis. Mereka itu sering menerapkan. Yang kelima itu mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-harinya. Pada pertanyaan ini mereka selalu melaksanakan hal tersebut. Pada aspek yang ketiga, yang kognitif itu, yang pertama mampu mengolah informasi yang diterima. Yang kami analisis itu kebanyakan siswa sering melaksanakan pertanyaan tersebut. Yang kedua, mudah mengingat pelajaran. Mereka itu jarang mengingat, apalagi pada mata pelajaran matematika. Mereka itu jarang untuk mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan sebelumnya. Yang ketiga itu mampu konsentrasi dalam kelas.
pada pertanyaan ini kebanyakan siswa sering. Yang keempat itu mampu konsentrasi dalam kelas, itu pas kita analisis kebanyakan siswa juga sering pada pertanyaan tersebut, mudah menolong, mereka selalu menerapkan pertanyaan tersebut, menghargai orang lain, juga itu mereka selalu. Pada aspek sosial itu empati pada temannya itu mereka sering melaksanakan. Yang kedua itu mampu mengatasi perselisihan dengan teman. Kebanyakan siswa yang kami analisis mereka sering mereka itu sering mampu mengatasi perselisihan dengan teman. Pertanyaan selanjutnya, mudah beradaptasi dengan lingkungan. Mereka itu selalu, karena pas kami juga melakukan observasi pada MTS Madani, kebanyakan siswa itu yang kami analisis mereka itu mudah beradaptasi dengan kita. Yang pertanyaan selanjutnya, menunjukkan rasa senang atau marah di waktu yang tepat. Jadi pas kami analisis karakteristik peserta didik, mereka itu juga selalu menunjukkan rasa senang atau marah di waktu yang tepat. Pertanyaan selanjutnya, mampu menahan emosi yang berlebihan. Jadi pas kami analisis kebanyakan siswa itu sering karena dari banyaknya siswa yang kami analisis, kebanyakan siswa juga 10% dari mereka itu, dari 10% itu ada yang sulit untuk menahan emosinya jika adanya perselisihan dengan teman sekelasnya. Aspek yang selanjutnya itu emosi. Jadi emosi ini memiliki emosi yang mudah teralih. Peserta didik itu selalu menerapkan pertanyaan tersebut. Yang kedua itu menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai dengan emosi yang dirasakan. Itu pada saat kami analisis, kebanyakan siswa itu sering melakukan pertanyaan tersebut. Pertanyaan selanjutnya itu memiliki kepercayaan pada orang lain. Peserta didik tersebut yang kami analisis itu mereka itu sering melaksanakan mereka itu sering memiliki kepercayaan kepada orang lain. Pertanyaan selanjutnya itu pada aspek bahasa. Yang pertama itu memiliki pembendaharaan kata yang cukup. Jadi pada saat kami analisis peserta MTS Madani, kebanyakan siswa itu selalu memiliki pembendaharaan kata yang cukup. Yang kedua itu mudah mengungkapkan perasaannya. Jadi pada saat kami analisis, kebanyakan peserta didik itu sering melaksanakan sering mengungkapkan perasaannya kepada orang lain. Yang ketiga itu lancar mengungkapkan keinginan. Pada saat kami analisis, kebanyakan siswa itu selalu mengungkapkan keinginan apa yang ingin mereka capai. Yang keempat itu mampu mengungkapkan pendapat dalam kelas. Pada saat kami analisis, kebanyakan siswa itu sering untuk mengungkapkan pendapat atau saran-saran mereka di dalam kelas. Yang selanjutnya itu mudah bertanya. Kebanyakan siswa yang kami analisis jarang untuk bertanya, apalagi pada saat pembelajaran matematika, kebanyakan siswa itu hanya melihat, mendengarkan tanpa bertanya apa saja yang susah dalam pembelajaran tersebut. Pada aspek fisik psikomotorik, yang pertama itu tidak mengalami keluhan masalah kesehatan. Jadi kebanyakan peserta didik yang kami analisis itu mereka itu sering tidak mengalami keluhan masalah kesehatan. Yang kedua itu memiliki keseimbangan koordinasi tubuh yang baik. Kebanyakan peserta yang kami analisis itu sering juga memiliki keseimbangan dan koordinasi tubuh yang baik. Yang ketiga itu ukuran tubuh proporsional sesuai ukuran kepala dengan organ tubuh yang lain. Kebanyakan siswa yang kami analisis karakteristiknya itu kebanyakan selalu mereka itu memiliki ukuran tubuh proporsional. Yang keempat itu tidak mudah mengantuk dalam kelas, mampu merawat diri, berpenampilan menarik. Kebanyakan yang kami Jadi pertanyaan keempat itu tidak mudah mengantuk dalam kelas. Saat kami menganalisis karakteristik peserta didik, kebanyakan peserta didik itu sering tidak mudah mengantuk dalam kelas. Yang kelima itu mampu merawat diri, berpenampilan menarik. Saat kami analisis karakteristik peserta didik MTS itu, kebanyakan juga mereka itu sering untuk mampu merawat diri atau berpenampilan menarik.
Jadi yang selanjutnya itu aspek seni memiliki jiwa humor. Jadi saat kami analisis karakteristik peserta didik, kebanyakan peserta didik itu sering memiliki jiwa humor dengan orang lain dan juga teman sesamanya atau sebayanya. Yang kedua itu menunjukkan minat pada keindahan. Pada saat kami menganalisis karakteristik peserta didik, kebanyakan yang mereka itu sering untuk menunjukkan minat pada keindahan, karena ada juga beberapa mereka tidak menyukai keindahan dalam seni. Yang ketiga itu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Pada saat kami analisis, kebanyakan peserta didik itu selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan, karena pada saat kami praktikan hendak masuk ke kelas, ada sampah yang cukup lumayan banyak di depan kelas. Saat mereka melihatnya, mereka juga itu mengungutnya dan menyimpannya ke dalam tong sampah yang telah disediakan di samping kelas. Yang keempat itu menghargai karya seni. Kebanyakan yang kami analisis juga itu mereka itu sangat menghargai karya seni, karena ada beberapa juga yang menyukai karya seni, seperti mereka tuh ada yang suka menari, suka melukis. Selanjutnya itu menunjukkan keterlibatan dalam kegiatan seni. Saat kami menganalisis peserta didik, mereka itu juga selalu menunjukkan keterlibatannya terhadap seni. Kalau misalnya yang kami analisis pada saat itu, mereka disuruh untuk membuat baju dari kantong daur ulang. Pada saat kami ingin melihatnya, ternyata belum jadi dan belum dibawa ke sekolah untuk ditampilkan, sehingga kami belum bisa melihat hasilnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil observasi kelompok kami, yaitu lampiran 6B, lebih tepatnya mengenai lembar kerja pengamatan terhadap karakteristik peserta didik. Nah, adapun data-data hasil wawancara kami dan data-data narasumber kami, yaitu kami melakukannya di MTS Madani Alauddin dengan mata pelajaran matematika, kelas 7 semester 1 tahun pelajaran 2024-2025. Nah, langsung saja, adapun wawancara kami, yang pertama kami menanyakan, yaitu bagaimana cara guru mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Lebih tepatnya bagaimana cara guru membedakan peserta didik dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Nah, adapun jawaban narasumber kami, yaitu Pak Amiruddin Mansur, SPD MPD, atau lebih tepatnya selaku guru pamung kami pada saat PLP 1 di MTS Madani Alauddin. Nah, jawabannya yaitu pada awal pelajaran, saya memberikan asesmen awal dengan menguji peserta didik dalam perkalian. Melalui asesmen ini, saya dapat mengidentifikasi tingkat kemampuan peserta didik, apakah mereka memiliki kemampuan tinggi, sedang, atau rendah. Oke, jadi jawaban dari narasumber kami yaitu beliau melakukan tes perkalian oleh peserta didik, sehingga dengan hasil tes perkalian tersebut narasumber kami itu dapat mengidentifikasi atau membedakan apakah peserta didik itu berkemampuan tinggi, sedang, atau rendah, tergantung bagaimana cara peserta didik itu menghafal perkaliannya. Karena kata beliau bahwa sudah banyak di SMA atau kuliah peserta didik itu kurang di perkalian. Jadi dengan mengetes perkalian, beliau dapat membedakan apakah peserta didik itu berkemampuan tinggi, sedang, atau rendah. Nah, selanjutnya pertanyaan kami adalah bagaimana perlakuan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda. Nah, jawaban beliau, saya menerapkan 2 pendekatan dalam memperlakukan peserta didik dengan kemampuan yang berbeda. Saya membentuk kelompok heterogen, di mana setiap kelompok terdiri dari peserta didik dengan berbagai tingkat kemampuan agar mereka bisa saling membantu. Kedua, saya kadang membentuk kelompok homogen, yaitu mengelompokkan peserta didik yang berkemampuan tinggi dengan tinggi, sedang dengan sedang, dan rendah dengan rendah. Dalam hal ini, soal yang diberikan juga disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing peserta didik, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih efektif sesuai dengan kapasitas mereka.
Nah, narasumber kami ini memiliki dua cara dalam memperlakukan peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda. Yang pertama itu dengan cara membentuk kelompok yang berisi peserta didik dengan kemampuan yang berbeda, sehingga peserta didik yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi pasti akan membantu peserta didik yang berkemampuan lebih rendah, sehingga dalam kelompok itu pasti akan saling melengkapi dan akan berjalan dengan baik dalam menyelesaikan soal. Karena dalam kelompok itu pasti akan saling membantu dan tidak ada kesenjangan apapun. Oke, yang kedua itu dengan cara membentuk kelompok homogen atau lebih tepatnya membentuk kelompok dengan sekumpulan peserta didik yang memiliki kemampuan yang sama. Jadi contohnya peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi pasti akan dikelompokkan dengan peserta didik yang berkemampuan tinggi juga. Begitupun dengan peserta didik yang memiliki kemampuan sedang, rendah, sedang dengan sedang, rendah dengan rendah. Nah, selanjutnya guru atau narasumber kami akan memberikan soal dengan sesuai kemampuan peserta didik dalam kelompok tersebut. Jadi contohnya kelompok yang berisikan peserta didik yang memiliki kemampuan yang tinggi pasti akan diberikan soal yang lebih susah atau yang lebih hot, sehingga peserta didik itu dapat menyelesaikan karena peserta didik itu memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Begitupun dengan kelompok yang memiliki kemampuan sedang pasti akan diberikan soal yang agak susah dan agak mudah karena peserta didik itu memiliki kemampuan yang sedang. Nah, begitupun dengan kelompok yang berisikan peserta didik yang berkemampuan rendah, pasti akan diberikan soal yang agak mudah dibandingkan kelompok yang berkemampuan tinggi dan sedang, sehingga peserta didik itu dapat menyelesaikan soal yang diberikan karena soalnya itu pasti mudah. Nah, begitulah cara narasumber atau guru yang kami wawancarai membedakan peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda. Ada dua cara, yaitu membentuk kelompok heterogen dan yang kedua adalah membentuk kelompok homogen. Nah, itulah tadi pemaparan dari lampiran 6B atau lembar kerja pengamatan terhadap karakteristik peserta didik dengan narasumber kami, yaitu Pak Amiruddin Mansur, SPD, MPD. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu ila suratul mustaqim. Wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriati dengan NIM 26700012337. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan lampiran ketujuh, yaitu lembar pengamatan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Baiklah, yang pertama ada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan kokurikuler yang ada pada MTS Madani Alauddin, yaitu bimbingan belajar kepada peserta didik yang terpilih untuk persiapan KSM, yakni kompetensi sains madrasah maupun lomba olimpiade lainnya. Jadi untuk kegiatan ekstrakurikulernya ada beberapa. Yang pertama ada futsal, sispala, sanggar seni, karate, tahfiz, paskibrah, PMR, pramuka, dan juga ada OSIM. Yang kedua ada jadwal pelaksanaan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Masing-masing kegiatan memiliki jadwal pelaksanaan yang teratur. Jadwal pelaksanaannya itu minimal satu kegiatan 2 kali pertemuan dalam seminggu. Yang ketiga ada pembinaan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Pada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler itu terdapat pembinaan dari masing-masing pembinanya. Yang keempat, setiap guru menjadi pembina kokurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi untuk pembinanya itu hanya dari beberapa guru saja, yakni yang memiliki keahlian dari kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dan juga memiliki pengalaman dari kegiatan tersebut. Yang terakhir, setiap peserta didik wajib mengikuti kokurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi untuk siswa-siswi dari MTS Madani Alauddin itu tidak semua yang mengikuti kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, karena
yang mengikuti kegiatan tersebut itu hanya yang memiliki minat dan bakat dari kegiatan tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.